Sekarang kita akan bahas double porosity atau dual porosity reservoir. Ini biasanya terjadi pada reservoir yang banyak fracture atau banyak fault. Banyak fault itu biasanya membuat beberapa atau banyak sekali micro fracture sehingga tercipta karakter dual porosity. Nah, di dual porosity itu kita punya parameter tambahan. Jadi bukan cuma parameter porosity atau permeability, tapi ada beberapa lagi. Pertama, storativity. Ini adalah rasio dari storage-nya fracture dibagi storage-nya total. Jadi fracture itu F, matrix itu M. Baru ada juga interporosity flow parameter. Ini adalah melambangkan bagaimana matriks bisa memberikan fluidanya ke fracture. Nah, itu dilambangkan dengan simbol lambda seperti ini perhitungannya. Nah, model reservoirnya itu seperti ini. Jadi dimodelkan dual porosity yang banyak fracture-nya itu dengan model seperti ini. Ada jaringan fissure atau jaringan fracture network ya, dan juga ada matriks batuan. Oke, seperti itu. Nah, awal mulanya produksi itu hanya berasal dari fracture. Karena dia tinggi banget permeability-nya, tinggi banget konektivitasnya, transmissibility-nya ke sumur. Jadi ketika kita produksi, aliran dari hijau dulu yang mengalir dari fracture. Tapi ketika aliran terjadi dari fracture, lama-lama kan storage-nya habis. Lama-lama cadangan yang ada di dalam fracture tuh habis. Ketika habis, ketika menurun tekanannya, terjadi pressure difference antara matriks dengan fissure, dengan fracture. Ketika terjadi pressure difference, maka itu memunculkan, memicu matriks ini memberikan fluidanya ke dalam fracture. Ya, jadi merilis, mengalirlah, akhirnya aktif. Matriks-matriks mengeluarkan minyaknya dari pori-porinya masuk ke dalam sistem network dari fracture. Oke, jadi akan ada dua aliran fenomena. Pertama, fenomena aliran dari fracture dan aliran total fracture plus matriks. Nah, seperti itu. Nah, log-log plot behavior-nya itu ada dua. Pertama, kalau kita asumsikan pseudo steady state. Pseudo steady state itu dia menganggap seperti ini. Jadi di dalam bodinya matrix tidak ada pressure drop. Ya, jadi seperti ini. Misalnya saya punya 4 matrix, garis merah ini profil tekanan, kita lihat profil tekanan di matrix itu konstan. Tidak ada pressure drop. Ya, konstan seperti itu. Ini adalah idealisasi. Realitanya pasti kan ada pressure drop di dalam matriks. Nah, jadi dia menganggap pressure drop itu hanya terjadi di perbatasan matriks dengan fissure. Makanya ini terjadi drop di sini. Turun gitu ya. Ini adalah PSS dan itu tidak menjadi fokus dalam diskusi hari ini. Nah, kalau kita punya PSS, akibat dari drop tekanan ini dari matriks ke fissure itu dia punya lembah yang cukup dalam. Oke. Jadi punya dual atau double porosity PSS transition zone. Baru masuk ke radial flow IARF, infinite acting radial flow. Nah, model yang akan kita bahas itu adalah transient. Transient menganggap ada pressure drop di dalam matriks. Makanya profilnya seperti ini, naik turun nih. Oke. Itu akan memberikan dual porosity transition-nya itu seperti ini. Lembahnya, kawahnya itu tidak terlalu jelas seperti yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat efek dari lambda dan omega juga. Kalau dari lambda, omeganya dulu, omega semakin kecil, ya omega semakin kecil itu artinya porositas atau storage dari fracture itu sangat kecil ya, kecil dibandingkan matriks, makanya omeganya kecil, itu dia lembahnya kelihatan jelas. Tapi kalau omeganya besar,
0,5 artinya 50-50. Storage di fracture sama storage di matrix sama 50%, 50%. Itu kawahnya nggak terlalu jelas. Oke. Nah, lambda ini menjelaskan tentang seberapa lama transfer dari matriks ke fracture. Kalau lambdanya kecil, 1 dikali minus 8, maka lama banget IARF-nya itu lama di sini. Kalau lambdanya kecil. Kenapa? Karena artinya matriksnya itu lama, ngasih fluidanya ke fracture itu lama. Makanya radial flow-nya munculnya jauh belakangan. Tapi kalau lambdanya besar, misalnya 1 dikali 10 pangkat min 6, maka cepat. Jadi transisi baru langsung pindah ke radial flow karena matriksnya langsung memberikan fluidanya. Nah, sama seperti tadi, dengan melihat perilaku log-log plot aja, kita udah bisa sensing nih. Apakah dia storage-nya besar, lambdanya, interflow, apa tadi namanya? Flow coefficient-nya ini ya. Si lambda ini tadi namanya interporosity flow parameternya besar atau kecil. Nah, dari sini setelah memahami konsepnya, kita pindah ke datasheet. Oke, jadi untuk kasus kita, wellbore storage-nya 3,6, pay zone-nya 50 feet, porosity 20%. Kemudian ini dia. Oke, jadi kalau di sini masih belum lengkap ya. Nanti kita akan analisis along the way berapa lambdanya dan berapa omeganya. Kita cek flow rate-nya 120 jam, lah sama ya, 5 hari. 1000 flow rate-nya, stock tank barrel per day. Kemudian diikuti dengan 10 hari build up. Oke ya, ini days. Ini production period atau flowing period atau drawdown period sama aja. Ini shut in period atau build up. Tekanannya seperti ini. Oke, sekarang kita langsung input datanya ke software. Oke. Pay zone-nya tadi 50 feet. Porosity-nya 0,2. Next. Oil. Formation volume factor 1, viscosity 1. Compressibility-nya 3 kali 10 pangkat min 6, 1 per PSI. Next. 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 Oke, sekarang kita load flow rate. Copy dari datasheet, dari spreadsheet. Tekan ini. Oke, next. Time format secara otomatis akan pindah ke durasi. Datanya akan dibaca secara otomatis. Stock tank barrel per day. Decimal time, unitnya jam. 120 jam. Stock tank barrelnya 1000. Kemudian seperti ini data yang kita input. Load. Oke, untuk flow rate beres. Sekarang pressure. Kita copy dari datasheet. Copy, kemudian paste. Oke. Udah sukses. Next. Dia akan langsung membaca secara otomatis point, time formatnya. Pressure-nya PSIA. Decimal time-nya jam atau hour. Load. Skip new data. Jadi data-data baru akan di-skip. Apply to all. Oke, udah perfect untuk data pressure dan data flow rate. Kita cek lagi di info. Silakan kalau kita mau ngedit lagi atau mengganti nama analisisnya, kita bisa komen dual porosity transient. Klik OK. Cek lagi data PVT jika dibutuhkan. Klik OK. Langsung kita ekstrak pressure drop. Nah, seperti ini kelihatan transition kita yang menunjukkan bahwa yes, kita punya dual porosity. Nah, in reality kita bisa beberapa dugaan lah. Bisa aja kita menduga kita punya fault karena seolah-olah di ujungnya naik. Tapi lihat dulu,
baru 10 jam sudah ada fault, nah itu agak bisa menduga. Kok dekat banget ya fault 10 jam? Emangnya kita ngebor dulu dekat fault. Biasanya kan ketika kita bor, kita drilling, kan kita udah tahu daerah di sekitar kita itu adanya apa. Jangan sampai kita drilling terlalu dekat sama fault. Makanya dari sini udah bisa kita lihat, dia naik ke atas, oke, make sense, tapi ya baru 10 jam dia udah naik ke atas. Emangnya faultnya sedekat apa sih? Gitu ya. Jadi itu salah satu cara quick look analysis. Nah, jadi kalau ini bukan fault, berarti mungkin ini dual porosity, gitu ya. Jadi ini transisi, ini radial flow, bisa jadi. Jadi seperti itu kita menduga-duganya. Tapi gimana kalau kita lihat dari production period? Nah, oke. Sama juga sebenarnya production period, kelihatan juga, tapi bahaya. Production period bisa seolah-olah ini radial flow, dan ini seperti fault. Bisa aja kita tertipu kalau apa namanya production period. Dan apalagi biasanya production period itu datanya pasti akan noisy, fluktuatif. Jadi kita tetap memilih build up. Oke, klik OK. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita langsung eksekusi secara cepat yang semi log plot. Oke. Maximize single line. Let's say di sini. Oke. Results in plot. Permeability-nya 179. Oke. Nah, di sini yang kita perlu berhati-hati ya. Karena tadi permeability kita sebenarnya adalah 100 milidarcy. Oke, kita hati-hati di sini karena dia mengatakan permeability-nya 179. Oke, bisa jadi ini tertipu. Ini bukan radial flow yang sebenarnya. Oke. Nah, cara menceknya seperti apa? Kita minimize. Dan kita lihat di mana garis itu terjadi. Ternyata kalau dari garis, kita di sini. Dan hello, ini hati-hati, ini bukan radial flow. Ini adalah zona transisi. Oke, karena radial flow kita sebenarnya adalah di sini. Nanti kita akan buktikan. Ini adalah zona dual porosity effect. Oke, terlihat ya di sini. Makanya hati-hati kita ketika kita melakukan semi log plot. Yang lebih benar sebenarnya di sini. Coba kita lakukan di sini. Nah, oke. Results in plot, permeability 103. Mendekati 100. Ya, jadi kita tertipu. Kita kira di sini adalah radial flow. Padahal radial flow yang sebenarnya ini adalah di sini. Itulah kasus challenge kita kalau memiliki dual porosity. Makanya kalau dual porosity, semi log plot nggak boleh berdiri sendiri. Harus ada log-log plot karena log-log plot yang paling oke untuk menganalisis dual porosity. Oke, jadi seperti ini dual porosity di sini. Kita uncheck dulu results in plot. Kita lihat di Horner. Tadi Horner bilang kita bisa melakukan composite lines analysis. Kita buka. Kalau single line dulu, misalnya di sini, nah seolah-olah ini radial flow ya. Results in plot 152. Ini juga radial flow yang menipu. Karena ini hanyalah radial flow yang diciptakan oleh aliran yang hanya didominasi oleh fracture. Jadi itu bukan radial flow yang sebenarnya. Itu adalah radial flow yang semu akibat aliran dari fracture. Oke, that's why kita kalau punya dugaan dual porosity, misalnya kita tahu reservoirnya itu fracture-nya banyak, natural fracture reservoir atau banyak fault-nya, jangan cepat-cepat bikin garis di sini. Lebih baik kita pilih composite lines, kita delete dulu tadi composite lines. Nah, kita pilih line analysis type-nya dual porosity. Nah, di sini kita punya 3 sekarang. Kita lihat dulu first radial flow. Seolah-olah di sini ya. Ah, di sinilah. Ini adalah radial flow
yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh fracture. Nah, kemudian transisinya di mana? Sepertinya transisinya di sini. Ya. Kemudian second radial flow-nya di sini. Oke, di sini. Nah, kita bisa maximize kalau kurang confident. Tidak bisa sepertinya ya. Kita zoom on Y. Oke. Oke, tidak apa-apa. Kita lihat saja hasilnya bagaimana. Oke. Ah, let's see. Ini juga kita masih kesulitan. Permeability-nya 150, masih 149. Oke, kita coba adjust. Oke, jadi bukan yang ini, berarti dari sini. Bukan juga. Oke, dari sini. Jadi garis yang ini itu menentukan permeability-nya. Ini adalah challenge-nya kalau kita punya Horner saja ya. Jadi coba kita analisis lagi dari sini. Susah matching kalau dengan Horner. Oke. Tapi kita leave it as it is dulu. Uncheck results in plot. Ya, inilah tipe challenge-nya yang kita hadapi ya. Tapi tunggu dulu. Kalau dari sini, results in plot-nya 100, dan itu sudah cocok dengan log-log yang di sini, kita udah bisa bilang yes, permeability kita 100. Jadi nanti Horner-nya perlu kita koreksi. Letak dan slope dari garis-garis ini. Karena kalau kita results in plot, dia masih kurang matching, kurang bagus permeability-nya gitu ya. Omeganya dan lambdanya juga ini akan mengikuti. Jadi itu adalah PR kita kalau kita melakukan si dual porosity dengan Horner plot. Jadi dari sini langsung kita pergi ke diagnostik dengan tools. Oke, pertama diagnostik yang paling gampang adalah wellbore storage, kita taruh di sini. Ini udah oke. Kemudian horizontal line ini untuk radial flow, kita taruh di sini, ini udah bagus. Di sini ya. Sekarang pergi ke tools, dual porosity atau double porosity transient. Oke, muncul toolsnya seperti ini. Nah, toolsnya ini gampang, hanya garis seperti ini saja baru naik. Nah, kita taruh seperti ini. Oke, jadi udah gampang. Intinya kita menaruh dia kemana radial flow-nya. Nah, matching seperti ini. Dari sini kita lihat berapa analisisnya, results in plot. Dia mengatakan permeability 99,59, oke, udah bagus banget. Omeganya 0,1, oke, omeganya 0,1, jadi storage-nya fracture itu kecil. Hanya 10% dari total sistemnya. Kemudian lambdanya seperti ini. 8,8 kali 10 pangkat min 8 atau mendekati 1 kali 10 pangkat min 7. Makanya dia muncul langsung transisi di sini. Oke. Dari sini kita langsung pergi ke improve. Ya, kita uncheck dulu results in plot. Uncheck results in plot. Uncheck results in plot. Analytical. Oh, belum improve dulu ya, analytical dulu. Nah, dia langsung otomatis mendapatkan input awal dari diagnostic plot. Kalau mau pasti lagi, bisa diklik ini untuk pasti ya, reset from diagnostic. Dia akan menyamakan hasilnya dengan diagnostic. Generate. Oke. Starting awal sudah lumayan bagus. Kita hilangkan dulu tools-nya. Ya, sudah hampir bagus ya. Udah hampir matching. Bagaimana dengan... Oke, kalau dari Smilog-nya nggak terlalu matching. Sama, history plot-nya juga tidak terlalu matching. Ini akan kita improve.
Bagaimana dengan Horner? Show model? Ya, belum matching juga. Oke, tinggal kita improve. Let's say kita nggak perlu adjust lagi parameter ini. Langsung klik run. Oke, bisa dibilang ini udah perfect. Ini hasilnya. Permeability 98. Udah oke, udah 100 ya, udah mendekati 100. Available storage-nya seperti ini. Skin-nya mendekati 0, udah cocok. Omeganya dan lambdanya. Oke, jadi kita udah tahu omeganya storativity ratio-nya 4%, artinya fracture itu hanya menampung fluida 4% dari total yang kita punya. Ya, jadi matriks masih mendominasi storage. Kemudian ada lambda, ini adalah interporosity flow coefficient. Dia 9 kali 10 pangkat min 8, artinya dia middle. Bisa dibilang cepat, bisa dibilang lambat, di tengah-tengah. Seberapa cepat respon dari matriks untuk memberikan fluidanya ke sistem. Oke, kita lihat. Matching, sempurna. Log-log plot. Results in plot bisa kita lihat. Kita pergi ke Smilog, sempurna. Oke, results in plotnya 103. Oke, dari sini ada P-star ya, dengan Smilog ada P-star yang mencerminkan reservoir pressure. P-starnya. Karena memang kita belum ada boundary di kasus ini. Kemudian history plot. Perfect. Oke. Kemudian Horner juga perfect. Nah, jadi mungkin memang PR kita kalau kita pakai Horner plot adalah menempatkan compose line-nya ini. Kalau kita melakukan dual porosity seperti ini. Oke, misalnya kita coba lagi percobaan berikutnya gitu ya. Misalnya di sini. Oke. Kita munculkan results in plot. Permeability-nya masih 149, yaitu memang keterbatasan dari Horner plot. Memang kita harus lebih teliti lagi, adjust lagi untuk penempatan dari masing-masing garis lurus ini. Oke. Uncheck. Terakhir, kita bisa exercise dengan sensitivity analysis. Kita mau lihat efek dari omega misalnya. Kita variasikan 5 value. Oke, misalnya omeganya mulai dari 0, kasus kita tuh 0,04, misalnya 0,01. Kecil sekali storage-nya sampai 0,5 misalnya. 50% storage. Oke. Ya, terlihat. Legend. Nah, seperti ini. Kita coba satu-satu show values. Omega paling kecil dulu. Jadi fracture-nya sedikit saja storage-nya. Nah, kelihatan? Lembahnya akan dalam. Oke. Kita bandingkan dengan omega 50%. Jauh. Ya, jadi omega itu menunjukkan seberapa dalam zona transisi. Karena memang namanya transisi itu adalah transisi antara fracture dominan dengan gabungan antara fracture dan matriks. Dan terlihat ya, kalau fracture-nya kecil, storage-nya hanya 1%, itu lembahnya dalam, transisinya dalam. Gitu ya. Kalau storage-nya fracture besar, dia pasti akan mirip gitu, mirip antara fracture dan gabungan antara fracture dengan matriks. Itu kalau efek dari apa namanya si omega storativity ratio. Kita bisa munculkan semuanya all, apply seperti ini. Terakhir sensitivity, misalnya kita ingin lihat lambdanya, interporosity flow coefficient, kita ingin lihat 3 saja, antara 1
E-8, ini paling kecil, dengan satu E-6. Oke, jelas sekali. Jadi kita munculkan show values, dua ekstrim saja. Oke, kalau dia lambdanya besar, 1 kali 10 pangkat min 6, matriks akan respon cepat. Makanya dia buru-buru turun langsung naik radial flow. Gabungan antara matriks dengan fracture. Tapi kalau lambdanya kecil, ini artinya matriksnya responnya lama banget. Makanya dia lama banget lembahnya, lama di ujung sana baru dia mulai matriksnya respon. Tapi kalau kita lihat dengan yang tengah-tengah, 1 kali 10 pangkat min 7, itu seperti ini. Mirip dengan model kita. Jadi responnya di tengah-tengah. Antara respon cepat dan respon lama, 1 kali 10 pangkat min 7 itu responnya di tengah-tengah. Baru setelah lembah, di sini di sekitar jam ke-10, baru matriksnya mulai respon untuk memberikan charging fluidanya. Oke, jadi demikian analisis secara komprehensif untuk dual porosity dengan transient model.